Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, saya Rahman, kembali lagi pada video ini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan tentang Lacoste CVC, yaitu bahan dalam pembuatan kaos polo. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang bahan Lacoste polyester ataupun Lacoste PE, yang mana grade-nya ini grade yang rendah. Oke, bahan polyester atau PE ini seharusnya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, teman-teman. Karena apa? Bahan PE ini terbuat dari 100% polyester ataupun serat sintetis berupa biji plastik. Seperti plastik yang tidak bisa menyerap air, bahan PE ini pun terbilang kurang cocok dalam menyerap keringat ataupun daya seratnya ini rendah. Tidak seperti bahan Lacoste CVC maupun bahan katun yang daya seratnya ini cukup tinggi, beda dengan Lacoste PE tersebut. Ya, di samping itu harga kain ini cukup rendah ataupun cukup terjangkau bagi kita yang mempunyai low budget ataupun memiliki budget yang rendah. Nah, ini cocok untuk diaplikasikan ke penggunaannya. Oke, lanjut ke karakteristik dari bahan PE ini. Yang pertama sudah saya sampaikan di awal, yaitu terbuat dari 100% polyester. Yang kedua, ini cukup menarik, yaitu bahan PE ini anti susut, yang mana ketika dicuci ataupun dijemur, mau beberapa kali pun bahan ini tetap stabil pada posisinya ataupun pada ukuran yang sudah ditetapkan di awal. Dan selanjutnya, pori-porinya ini cukup besar, cukup lebar, makanya handfeel-nya itu sangat terasa maupun pas dilihat pertama kali pun kita bisa tahu bahwa oh, ini Lacoste PE ataupun bahan PE. Selanjutnya, harganya sangat terjangkau. Kisaran saya, bahan PE ini cocok digunakan untuk indoor saja, tidak untuk outdoor. Karena ketika dipakai untuk outdoor, si bahan ini tidak dapat menyerap keringat dengan baik. Dikhawatirkan akan membuat kita tidak nyaman, kita kegerahan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, untuk gramasi bahan PE ini ada di antara ataupun di angka 240 gram. Oke, untuk aplikasiannya ini, ketika teman-teman ingin menyematkan ataupun menambahkan logo perusahaan, logo organisasi maupun yang lainnya, ini sangat cocok untuk dibordir. Tidak disarankan untuk disablon karena pori-porinya ini cukup lebar ataupun cukup besar. Dikhawatirkan tinta sablonnya ini tidak menempel ataupun tidak menyerap dan terlihat dengan baik. Oke, mungkin itu untuk karakteristik dari bahan PE tersebut. Beda dengan bahan Lacoste CVC, yang mana Lacoste CVC ini dapat digunakan di outdoor maupun indoor dan daya seratnya ini cukup tinggi. Bagi teman-teman yang ingin membuat seragam atau membuat kaos polo untuk perusahaan, untuk organisasi dan lainnya, saya sarankan untuk menggunakan bahan Lacoste CVC. Ini sangat cocok dan direkomendasikan. Oke, tadi penjelasan singkat mengenai bahan Lacoste PE. Ya, sebelumnya saya sempat singgung mengenai bahan Lacoste katun. Nah, Lacoste katun ini mungkin saya akan jelaskan sedikit, akan jelas secara singkat mengenai karakteristik. Jadi, Lacoste katun ini dia berada pada grade yang paling atas, grade pertama dibanding Lacoste CVC dan Lacoste PE. Mengapa? Karena bahan Lacoste katun ini terbuat dari 100% katun. Oke, selanjutnya Lacoste katun ini lebih nyaman dan lebih enak digunakan dibanding Lacoste CVC maupun Lacoste PE. Oke, namun dibalik kelebihan Lacoste katun ini ada kekurangannya, yaitu Lacoste katun ini memiliki tingkat susut yang cukup signifikan. Jadi ketika teman-teman mencuci ataupun menjemur Lacoste katun ini, maka bahan ini akan susut sebanyak 3-5 cm. Nah, disayangkan sekali gitu kan. Kenapa bahan bagus tapi kok susut? Ya karena itu, karena terbuat dari 100% katun. Oke, selanjutnya kekurangan kedua dari bahan katun ini yaitu harganya cukup tinggi karena berada pada grade yang paling atas, yaitu grade pertama. Makanya tidak heran bahwa harganya ini cukup tinggi dibanding bahan yang lainnya. Untuk gramasinya sendiri ini berkisar sekitar 210-230 gram. Ini lebih tipis, lebih nyaman, lebih adem, dan cocok digunakan untuk indoor dan outdoor. Oke teman-teman, mungkin itu ya video singkat mengenai bahan polo PE dan juga katun. Nantikan terus video-video menarik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Grisio. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.